Sekarang kita masuk ke sifat translasi. Jadi di sifat translasi ini, misalkan ada suatu sifat translasi ini digunakan ketika bentuknya suatu domain kompleksnya adalah Fs min A, bukan Fs lagi tapi S min A. Coba ya kita selesaikan contoh ini. Misalkan di sini diberikan suatu Fs sama dengan 4s plus 8 per s kuadrat plus 4s plus 13. Kita tentukan Ft-nya. Langkah yang pertama berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 4s plus 8 itu kan sama dengan 4s plus 2. Kemudian ini s plus 2 yang bagian penyebut, coba kita samakan juga s plus 2. Jadi s kuadrat plus 4s plus 13 ini sama saja dengan seperti ini. Nanti bisa dicek ya. Jadi ini s kuadrat plus 4s plus 4 ya. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Sama ya. Kalau sudah bentuk seperti ini, artinya domain kompleks ini merupakan fungsi S min negatif 2 ya. Jadi A-nya adalah negatif 2. Kalau sudah ketemu, maka bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi E pangkat negatif 2T. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi ada hasil dari S plus 2 itu sama dengan E pangkat min 2T. Kemudian yang ini kita ubah menjadi S, yang ini kita ubah menjadi S. 4-nya karena konstanta atau koefisien bisa kita keluarkan ya. Nah, baru inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat plus 3 kuadrat ini tidak lain adalah cos. Cos dari apa? Kita lihat dari yang ini. Ini 3 berarti cos 3T. Sudah, ketemulah hasilnya. Jadi bertahap ya penyelesaiannya. Oke, ini jadi dari sifat translasi seperti ini memang diubah dulu sedemikian rupa sehingga bisa ketemu hasilnya E pangkat AT gitu ya. Kemudian dari sifat translasi tadi maka bisa kita peroleh bentuk yang seperti ini. Jadi kalau ada Fs bentuknya seperti ini ya, dimana A dan B itu suatu nilai yang konstan. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, A dan B-nya ini suatu nilai yang konstan, maka bisa langsung kita tuliskan seperti ini. E pangkat min AT kali cos PT. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang berikutnya, yaitu inverse transformasi Laplace dari integral. Ciri-cirinya, suatu Fs tersebut bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi ada perkalian 1 per S dengan Fs. Maka ini bisa diselesaikan dengan cara pengintegralan. Fx ini dapatnya dari mana? Dari tabel sesuai jenis Fs-nya. Contoh ya, jadi di sini ada 6 per S pangkat 3 min 3 6S. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per S kali 6 per S kuadrat min 36 ya. Ini sudah memenuhi sifat dari inverse transformasi Laplace dari integral ya. Jadi langsung saja ditulis integral dari 0 sampai T. Kemudian kita lihat yang bagian ini 6 per S kuadrat min 36 itu sesuai yang ada di tabel, tidak lain adalah sin H6T. Tapi karena ini masih dalam bertindak sebagai integran, maka bukan 6T tapi 6X, sin H6X. Jadi 1 per S-nya itu anggaplah seperti ini. 1 per S-nya itu berubah menjadi integral, kemudian inverse transformasi Laplace dari ini adalah sin H6X. Dari sini kita integralkan, integral dari sin H6X, maka hasilnya 1/6 cos hiperbolik 6X. Batasnya dari 0 sampai T. Kita hasilkan seperti ini. Oke, sudah langsung ketemu ya. Jadi kalau kita lihat dari soalnya di sini, ini tidak bisa kita langsung selesaikan dengan bantuan tabel. Karena tidak ada yang memenuhi dengan bentuk ini. Maka perlu kita gunakan sifat dari inverse transformasi Laplace. Kemudian sekarang coba kita yang inverse dari turunan. Yang seperti apa itu? Bisa kita berangkat dari ini. Jika kita perhatikan Fs-nya, ya, ini Fs-nya tidak memenuhi yang ada di tabel. Kemudian sifat kelinearan juga bukan, penskalaan juga bukan.
kemudian translasi juga bukan, integral juga bukan, maka kita gunakan sifat yang lain. Berarti mungkin ini sifat yang dari turunan. Nah, coba kita selesaikan. Cukup mudah, langsung saja. Ini sama dengan min seperti gitu ya. Min seperti kali inverse transformasi Laplace dari turunan fungsi S ini. Nah, fungsi S-nya kan ln S kuadrat plus 4 per S kuadrat. Turunan dari ini adalah sama dengan ini ya, min 8 per S kali S kuadrat plus 4. Berarti ini sama dengan min 1 per T inverse transformasi Laplace dari bisa kita tulis seperti ini ya, 1 per S kali min 8, atau bisa kita tulis seperti ini, min 4 kali 2 per S kuadrat plus 4. Nah, ini suatu konstanta, min 4 bisa kita keluarkan menjadi 4 per T ya. Kemudian berarti tinggallah 1 per S kali 2 per S kuadrat plus 4. Ini tidak lain adalah inverse dari integral ya, inverse transformasi Laplace dari integral. Sehingga hasilnya yaitu yang ini 4 per T kali integral. Nah, 2 per S kuadrat plus 4 ini kalau ada di tabel itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan sin 2T. Karena ini masih bersifat integran dengan konsep inverse transformasi Laplace integral, maka ini X, sin 2X. Nah, dari sini diselesaikan integralnya. Jadi ini 4 per T kali setengah kali cos 2X, batasnya dari 0 sampai T, kemudian dimasukkan batasnya, maka ketemulah ini ya. Kita tulis seperti ini. Oke, mudah sekali. Ini adalah inverse transformasi Laplace dengan sifat yang turunan. Kemudian coba kita beralih ke sifat yang konvolusi. Nah, khusus untuk yang sifat konvolusi ini ada videonya sendiri juga. Nah, jadi lebih jelasnya bisa di sana karena contoh soalnya juga diberikan sendiri, nanti bisa dilihat ya. Nah, coba di sini kita selesaikan dengan sifat konvolusi dari suatu contoh 6 per S pangkat 5. Kalau kita perhatikan untuk contoh soal yang ini 6 per S pangkat 5 ini bisa diselesaikan langsung dengan bantuan tabel ya. Yang kedua bisa diselesaikan dengan sifat yang penskalaan juga bisa. Nah, ini coba kita selesaikan dengan sifat konvolusi ya, sesuai dengan bunyi sifatnya, yaitu inverse transformasi Laplace dari perkalian dua fungsi S ya, domain kompleks, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi integral dari 0 sampai T, Fs-nya kita lihat Ft-nya itu bentuknya apa sesuai yang ada di tabel. Tapi untuk yang pertama kita buat Ft min X, kemudian yang Gs ini domain kompleksnya, itu domain waktunya jadinya apa? Kita tulis di sini Gx. Atau bisa dioperasikan sebaliknya. Jadi yang ini Ft min X Gx atau Fx kali G T min X, ini sama aja. Ya, sama aja, nanti bisa kita cek. Nah, untuk yang bentuk seperti ini kita lihat 6 per S pangkat 5 itu bisa kita pecah menjadi 1 per S kali 6 per S pangkat 4. Kemudian Ft dari 1 per S itu adalah 1. Kemudian Ft dari 6 per S pangkat 4 itu sama dengan T pangkat 3. Ini bisa kita tulis T min X pangkat 3 dengan sifat konvolusinya ya. Nah, dari sini kita perhatikan ini diintegralkan terhadap apa? Diintegralkan terhadap X. Kalau diintegralkan terhadap X, berarti yang kita perhatikan variabelnya variabel X saja. Yang T ini kita anggap bernilai konstan, sehingga tidak ada pengaruhnya. Jadi dari sini kita peroleh hasil integralnya yaitu min 1/4 kali T min X pangkat 4 dengan batasnya dari 0 sampai T. Kemudian saat kita substitusi batasnya, kita peroleh hasilnya 1/4 T pangkat 4. Oke, ini saat kita selesaikan dengan sifat konvolusi ya. Kalau kita selesaikan dengan cara tabel, maka 6 per S pangkat 5 ini bisa kita tulis atau kita ubah menjadi 6 per 4 faktorial kali 4 faktorial per S pangkat 5. 4 faktorial berasal dari mana? Ya di sini ya, dari penjemputnya. Jadi S pangkat 5 itu kan sama dengan S pangkat 4 plus 1. Nah, berarti 4-nya yang berubah menjadi 4 faktorial di sini. Oke.
sesuai dengan sifatnya. Jadi 6/4 faktorial berarti menjadi 1/4 ya, sesuai yang ada di tabel. Maka inverse transformasi Laplace dari 4 faktorial per S pangkat 5 adalah T pangkat 4. Hasilnya sama. Kalau mau dicoba diselesaikan menggunakan sifat penskalaan juga bisa. Jadi bisa dimanipulasi bentuknya seperti contoh yang di awal tadi ya. Jadi ini 1/S pangkat 5/6 dan seterusnya. Silahkan dicoba hasilnya sama atau tidak. Harusnya sama. Oke, ini contohnya yang pertama. Sekarang coba kita selesaikan contoh yang kedua. Jadi ada fungsi S, domain kompleksnya yaitu S/S² plus 9 pangkat 2. Penyelesaiannya cara yang pertama, nah kita pisah seperti ini. Ini berarti ini S/S² plus 9 kali 1/S² plus 9. Karena kalau kita lihat di tabel, ini tuh bisa kita selesaikan, ini juga bisa diselesaikan. Tetapi kalau di sini 9 yang artinya 3 kuadrat, maka pembilangnya harusnya 3. Sehingga ini biar jadi sama dengan 1, kita butuh 1/3. Dari sini kita coba selesaikan menggunakan sifat konvolusi, 1/3-nya keluar ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi untuk yang 3/S² plus 9 itu Ft-nya sama dengan sin 3T. Atau bisa kita tulis T min X sesuai sifat konvolusinya. Kemudian sesuai yang ada di tabel, S/S² plus 9 ini tidak lain adalah cos 3X. 3-nya dari mana? Dari sini ya. 9 ini kan 3 kuadrat. Makanya di sini 3X, kita ambil 3-nya. Baru kita selesaikan. Sin 3T min X cos 3X ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Maka perlu kita lakukan bantuan sifat dari sin cos ya. Bisa kita tulis seperti ini. Jadi ini sin 3T min X kali cos 3X itu bisa kita tulis seperti ini. Berangkatnya dari mana? Jadi hasil ini diperoleh dari 3 kali T min X ditambah 3X. Yang ini diperoleh dari 3 kali T min X dikurangi 3X. Nanti bisa dicek ya sesuai sifatnya. Oke, baru kita selesaikan. Ini jadinya 1/6. Kemudian integral dari sin 3T. Karena diintegralkan terhadap X, langsung saja dikalikan dengan X. Ya, ini bertindak bernilai konstan. Kemudian untuk yang sin 3T min 6X yang kita perhatikan yang ini ya. Karena diintegralkan terhadap X, jadi 1/6 hasil integral dari sin adalah min cos ya. Nah, makanya di sini positif 3T min 6X. Oke, ini adalah hasilnya, dimana batasnya itu dari 0 sampai T. Hasilnya kita peroleh 1/6 T sin 3T plus 1/6 cos 3T min 6T min 3T ya, min 3T, atau bisa kita langsung tulis 3T karena cos dari negatif hasilnya tetap positif. Kemudian dikurangi 0 kali sin 3T 0 ya, 0. Kemudian ini ya, karena 3T min 0 adalah 3T. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya yaitu 1/6 T sin 3T. Cara yang kedua kita balik, letak T min X nya. Kalau tadi kan di sini T min X, sekarang kita coba letakkan di sini T min X nya. Hasilnya sama atau tidak? Untuk cek itu aja. Ya, jadi caranya sama, kita ubah menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita selesaikan hasilnya. Yang ini berarti batasnya dari 0 sampai T, sehingga kita peroleh 1/6 kali T sin 3T plus 1/6 cos 3T ya, karena 6T min 3T adalah 3T. Nah, kemudian dikurangi 0, kemudian dikurangi 1/6 cos min 3T. Cos min 3T hasilnya tetap 3T ya, cos 3T. Cos min 3T hasilnya sama dengan cos 3T. Nah, kita lihat hasilnya sama persis. Jadi tidak ada pengaruhnya saat T min X nya kita letakkan sembarang. Oke, hasilnya sama. Oke, demikian penjelasan untuk inverse transformasi Laplace
beserta contoh soal dan sifat-sifat yang dapat membantu untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.